Halo guys, kembali lagi dengan saya di channel Misteri Film. Pada film kali ini, saya akan menceritakan alur cerita dari film ini Time, di mana film ini menceritakan tentang di masa depan di mana semua harus dibeli dengan waktu, dan di mana jika waktu habis orang tersebut akan mati. Bagaimana kelanjutannya, langsung saja kita ke alur ceritanya. Film dibuka dengan Will yang bangun di pagi hari dan ia masih bisa hidup 24 jam ke depan. Dia tinggal bersama ibunya yang sekarang berulang tahun ke-50. Namun fisiknya berhenti menua di umur 25 tahun. Ibunya harus pergi bekerja di garmen karena harus membayar hutang sewa tempat dan listrik. Dan berjanji akan menemui Will besok di halte bus untuk merayakan ulang tahunnya. Sebelum berangkat, tak lupa ibunya memberi hadiah 30 menit agar anaknya bisa makan siang. Kemudian ia berangkat kerja. Will hidup di wilayah ghetto, yaitu wilayah miskin dan terdiskriminasi. Di sana sangat jarang penduduk memiliki waktu lebih dari 24 jam. Setelah Will beres bekerja, para pekerja mengantri untuk menerima upah, yaitu waktu. Suatu malam, saat Will berada di bar bersama temannya Borel, ada seseorang yang memiliki waktu lebih dari 1 abad. Will memperingatkan dia untuk pergi dari bar karena tak aman untuknya. Benar saja, para preman muncul dan berniat mencuri waktu dari pria itu. Tak disangka, Will membantu pria itu untuk kabur. Saat di gudang kosong, dia menceritakan bahwa dia sudah bosan hidup, karena dia sudah terlalu lama hidup di dunia. Dan dia berasal dari New Greenwich, sebuah kawasan orang-orang kaya. Paginya, Will melihat waktu di tangannya menjadi 1 abad. Orang itu memberikan waktunya secara cuma-cuma pada Will, dan dia tewas kehabisan waktu di jembatan. Will yang bingung dengan hadiah besar yang diterimanya menemui sahabatnya Borel dan membagi waktunya 10 tahun dengan sahabatnya itu, dan memperingatkannya agar hati-hati untuk menyembunyikannya karena bisa menjadi incaran para pencuri waktu. Malamnya, Will menunggu ibunya di tempat persinggahan bus dan berniat membawa ibunya ke New Greenwich bersama-sama. Sementara di sisi lain, Rachel ibunya tidak bisa membayar bus yang tiba-tiba naik dari 1 jam menjadi 2 jam. Sementara Rachel hanya punya waktu 90 menit. Rachel mau tidak mau pulang ke ghetto dengan berlari. Sementara Will yang sudah menunggu tidak mendapati ibunya turun dari bus. Will kemudian berlari dan akhirnya bertemu dengan ibunya yang sudah susah payah berlari pulang. Tapi sayang sekali waktunya kurang 1 detik saja untuk bisa diselamatkan oleh Will. Rachel akhirnya tewas di pelukan Will. Setelah itu, Will memutuskan untuk pergi ke New Greenwich sendirian dengan taksi. Supir taksi tentu heran karena sangat jarang menjemput penumpang di ghetto. Will akhirnya sampai di kota yang sangat berbeda dengan tempat tinggalnya di ghetto. Di sini semua kehidupan warganya berlangsung santai, tidak tergesa-gesa. Berbeda dengan di ghetto yang kehidupan warganya berlangsung cepat dan tergesa-gesa. Karena memang waktu yang mereka miliki memaksa mereka untuk itu. Dengan waktu yang ia miliki, dia menyewa hotel dengan biaya 2 bulan semalamnya. Dan kemudian pergi ke sebuah kasino dan bermain poker. Di meja poker dia menghadapi seorang pengusaha bank pinjaman waktu yang bernama Philip West, yang memiliki putri yang cantik bernama Sylvia West. Dalam permainan judi itu, Will hampir kehilangan seluruh waktunya yang ia pertaruhkan. Untung saja insting judinya sangat kuat dan akhirnya menang. Dan sekarang dia punya waktu 1000 tahun lebih. Philip pun mengundang Will ke rumahnya untuk berjudi lagi. Kebetulan di rumahnya akan ada pesta. Besoknya, Will membeli mobil sport mewah untuk datang ke pestanya Philip seharga 59 tahun. Sesampainya di sana, Philip memperkenalkan seluruh anggota keluarganya, mulai dari ibu, istri, dan anaknya. Sylvia langsung mendekati Will. Sepertinya dia menyukai Will. Dan Will mengajak Sylvia berenang ke pantai dekat rumahnya keluarga Philip untuk mengekspresikan kebebasannya. Sementara itu, petugas penjaga waktu yang dipimpin oleh Raymond Leon mencurigai rekam jejak transaksi waktu yang mencurigakan di ghetto, dipicu oleh tewasnya Henry Hamilton, yang memberi Will waktu 1 abad tempo hari. Mereka mencurigai Will yang mencuri waktunya, karena terekam dari CCTV saat Will berada di TKP saat Henry tewas. Dan mereka kemudian melacak Will Salas yang tiba-tiba menerima lonjakan pertambahan waktu yang sangat tidak wajar, yaitu lebih dari 1000 tahun. Tidak butuh waktu lama untuk menemukan jejak Will, dan mereka mendatanginya di pesta Philip West. Raymond kemudian menginterogasi Will, dan menyita hampir seluruh waktu yang dia miliki, hingga menyisakan hanya 2 jam saja. Saat Raymond keluar ruangan, Will menyerang 2 petugas penjaga waktu saat mereka lengah. Lalu Will menyandra Sylvia dan membawanya kabur sebagai tawanan ke ghetto. Dan dalam perjalanan, mereka mengalami kecelakaan dan membuat mereka pingsan.
Saat pingsan itu, para pencuri mencuri waktu Sylvia hingga menyisakan waktu 30 menit saja karena keburu mendengar suara sirine penjaga waktu. Setelah siuman, Will dan Sylvia bergegas ke rumah sahabatnya Borel yang sebelumnya telah dia berikan waktu 10 tahun. Sesampainya di sana, Will disambut oleh istri Borel, dan ternyata Borel telah tewas. Setelah Borel menghabiskan seluruh waktunya untuk mabuk-mabukan. Waktu mereka tinggal beberapa menit, dan Will punya ide untuk menjual anting-anting berlian milik Sylvia yang sayangnya hanya dihargai 2 hari, dan mereka bagi 2. Will kemudian menelepon Philip Weiss untuk meminta tebusan 1000 tahun untuk ditransferkan ke Time Mission agar bisa dibagikan ke mereka yang benar-benar membutuhkan di Keto, dan batas waktunya besok pagi. Mereka berdua pun menginap di rumah Will. Keesokan harinya ternyata Philip Weiss tidak mengirimkannya. Karena sudah kehabisan rencana, Will akan membiarkan Sylvia pulang. Karena Sylvia sudah terlanjur menyukai Will, Sylvia mempunyai ide gila, yaitu akan menelepon ke ayahnya bahwa melarikan diri ke ghetto adalah idenya. Agar dia dianggap memberontak dan Will bisa buat kesepakatan dengan penjaga waktu. Tapi ketika Sylvia menelepon ayahnya, dia melihat Raymond yang menodongkan senjatanya ke Will, dan Sylvia pun menembaknya. Will kemudian memberikan Raymond waktu 2 jam sebagai hadiah karena Will dan Sylvia mencuri mobilnya. Setelah itu, selain Will, kini Sylvia pun juga ditetapkan sebagai buronan. Setelah itu, mereka berdua melakukan perampokan di bank milik ayah Sylvia di Keto. Ratusan time kapsul mereka curi, dan mereka bagikan ke seluruh penduduk Keto yang benar-benar membutuhkan. Penjaga waktu semakin serius karena muncul waktu-waktu yang tak seharusnya. Sekarang buronan Will dan Sylvia dihadiahi waktu 10 tahun untuk siapa saja yang bisa menangkap mereka. Dan Philip Weiss murka terhadap perbuatan putrinya. Malamnya, penjaga waktu menggerebek keberadaan Will dan Sylvia. Mereka berdua langsung melarikan diri dari sana. Will dan Sylvia pun akhirnya berhasil melarikan diri dengan masuk ke dalam bus. Besoknya, mereka berdua pergi dari sana dan memesan sebuah hotel. Will memesan seluruh kamar yang ada di sana dan menyuruh penjaga hotel untuk menutup hotelnya. Tapi sayang, keberadaan mereka diketahui oleh salah satu orang yang mengetahui buronnya Will dan Sylvia. Malamnya, orang yang tahu keberadaan Will dan Sylvia itu dicegat preman. Karena takut waktunya diambil, orang itu memberitahu keberadaan Will dan Sylvia. Para preman itu pun langsung menggerebek mereka berdua yang berada di hotel itu. Fortis, si pemimpin preman itu, dan Will terlibat adu pancol dengan taruhan waktu mereka sampai habis. Will berhasil membalikan keadaan setelah hampir kehabisan waktu dan membunuh mereka semua. Will dan Sylvia pun kabur dari sana. Dan ternyata harga dan suku bunga dibuat semakin melonjak. Itu sangat membuat Will emosi dan putus asa. Akhirnya Sylvia memberi saran dan rencana yang begitu gila, yaitu merampok time kapsul yang berisi 1 juta tahun milik Philip Weiss, ayahnya. Besoknya Sylvia mendatangi ayahnya dan berpura-pura menyerah. Sementara Will menyamar menjadi salah satu pengawal Philip Weiss dan menyandranya. Mereka langsung dibawa ke sebuah ruangan, di mana di sana ada sebuah time kapsul yang berisi 1 juta tahun. Sebelum mereka pergi membawanya, Philip memperingatkan Will dan Sylvia bahwa jika waktu 1 juta tahun itu jatuh ke tangan yang salah dan di zona yang salah, maka itu akan mendatangkan penderitaan untuk orang-orang dan juga meruntuhkan sistem. Malah Will memang bertujuan untuk meruntuhkan sistem, di mana sebenarnya di dunia ini tidak ada yang bisa hidup abadi dan ingin Keto tidak menjadi wilayah terdiskriminasinya ke Will, dan Sylvia pun menembaknya. Will kemudian memberikan Raymond waktu 2 jam sebagai hadiah karena Will dan Sylvia mencuri mobilnya. Setelah itu, selain Will, kini Sylvia pun juga ditetapkan sebagai buronan. Setelah itu, mereka berdua melakukan perampokan di bank milik ayah Sylvia di Keto. Ratusan time kapsul mereka curi, dan mereka bagikan ke seluruh penduduk Keto yang benar-benar membutuhkan. Penjaga dominasi lagi, yang mana selama ini ada begitu banyak orang yang hidup dalam kemelaratan untuk menunjang perekonomian di zona seperti New Greenwich dan yang lainnya. Penjaga waktu langsung mengetahui itu. Jelas, ada sebuah waktu yang keluar dari wilayahnya selama 1 juta tahun. Itu adalah masalah besar. Setelah ketemu, mereka langsung kejar-kejaran dengan mobilnya. Penjagaan ketat yang dilakukan di perbatasan pun mereka lakukan, agar Will dan Sylvia tak berhasil membawa waktu 1 juta tahun keluar dari zona itu. Tapi Will dan Sylvia berhasil menembus itu. Di sana sudah menanti teman Will untuk membagikan waktu 1 juta tahun itu ke orang-orang kelas bawah. Mereka langsung menuju pembagian waktu itu. Will dan Sylvia terus lari untuk menghindari penjaga waktu itu. Sampai akhirnya tertangkap, penjaga waktu itu lupa kalau waktu di tangannya sebentar lagi akan habis.
Ia begitu lupa untuk meminta waktu dari kantornya karena sibuk mengejar Will dan Sylvia. Kemudian penjaga waktu itu mati seketika. Will dan Sylvia juga tidak punya banyak waktu. Masing-masing dari mereka hanya punya waktu kurang dari 1 menit. Akhirnya dengan berlari mereka menuju mobil penjaga waktu, di mana di sana mereka bisa menambah waktunya. Setelah berhasil menambah waktu, Will berlari ke Sylvia untuk mentransfer waktunya agar ia tak mati. Untung saja Will berhasil dan Sylvia selamat. Sekarang sistem sudah sepenuhnya hancur. Orang-orang ghetto begitu sukacita karena punya waktu yang cukup. Mereka akhirnya berpindah tempat ke New Greenwich agar mendapatkan hidup yang lebih baik. Para penjaga waktu itu pun sudah menyerah, dan tak ada yang bisa dilakukan selain pasrah. Sementara kini Will dan Sylvia menjadi layaknya Robin Hood dengan tujuan merusak sistem untuk membantu orang banyak yang membutuhkan. Dan kini bersiap untuk merampok bank waktu yang lebih besar lagi. Dan film pun selesai. Pertanyaan yang tercetus di kepala saya ketika menonton film ini adalah, pernahkah kamu menghargai waktu? Mungkin sebagian orang akan lebih menghargai uang mereka daripada menghargai waktu hidup mereka di dunia ini. Tidak menyadari bahwa waktu jauh lebih berharga daripada uang. Walau memiliki alur yang sederhana, namun film ini memberikan pesan moral yang mendalam bagi siapapun yang menontonnya. Selama menontonnya, kita dapat merasakan bagaimana rasanya dikejar-kejar bukan oleh perampok atau monster, melainkan oleh waktu Anda sendiri. Bahkan saya pun sekarang berusaha untuk tidak telat di setiap janji saya untuk bertemu dengan orang lain, karena saya menyadari betapa berharganya waktu kita. Film ini juga memberikan gambaran jelas dan kritik jelas terhadap kapitalisme yang sedang merambah dunia saat ini. Jelas sekali ada film yang memberikan dua pesan berbeda sekaligus seperti itu. Oke, sekian cerita tentang film In Time. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Nantikan alur cerita film selanjutnya ya. Mohon like and subscribe. See you next time.